Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini di channel ATPH kali ini kita akan membahas terkait dengan budidaya tanaman belewah. Apa sih itu tanaman belewah? Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit terkait dengan tanaman belewah. Jadi, tanaman belewah itu merupakan salah satu buah musiman di mana dia itu tanamannya menjalar sehingga perlu yang namanya air. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait budidaya dari tanaman belewahnya sendiri. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa belewah itu merupakan salah satu buah yang mana berwarna oranye jingga dan juga ada rintik-rintik hijau di kulit buahnya. Nah, untuk rasanya sendiri selain dari gemol, dia juga legit manis sekali. Biasanya untuk belewah ini selain kita makan dari buahnya saja, biasa digunakan untuk bahan baku dari es seperti es belewah dan lain sebagainya. Untuk proses penanamannya sendiri, yang pertama kita ada persiapan lahan. Jadi untuk lahannya sendiri ini berasal dari gulutan ya. Ini merupakan salah satu proyek dari siswa-siswi SMK Gus Dur itu sendiri. Jadi anak-anak itu mencangkul membuat gulutan. Setelahnya itu apabila gulutannya sudah terjadi, sudah selesai, kita akan berikan pemulsaan. Nah, untuk pemulsaannya sendiri di sini ini adalah hasil karya dari siswa-siswi SMK Gus Dur. Jadi bukan dari gurunya, tetapi yang memasang adalah siswa-siswinya. Setelah itu kita ada pengajiran. Nah, pengajiran ini biasa diambil dari bambu. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menjalar dari tanaman belewah ini, untuk menjalarkan tanamannya supaya nanti buahnya itu tidak ada yang berkelimpangan di gulutannya sehingga dia bisa bergantungan di air. Nah, hal ini bisa untuk mencegah yang namanya kebusukan seperti itu. Selain itu, kita sebelumnya melakukan penyemaian benih, yaitu yang pertama kita melakukan perendaman terlebih dahulu ya benihnya. Jadi kita uji terlebih dahulu benihnya, apakah benihnya itu bagus, apakah tidak. Untuk pengujiannya sendiri kita rendam 12-24 jam. Nah, nanti kita sisihkan mana yang benih yang terapung sama yang sudah tenggelam. Apabila benihnya itu terapung, maka benih belewah itu dianggap kurang baik untuk ditanam. Sehingga kita ambil yang sudah tenggelam. Nah, kita lakukan penyemaian kali ini di ATPH SMK Gus Dur. Penyemaiannya itu menggunakan portre dengan medianya adalah kokopit. Nah, kita semai terus sampai 10 atau 14 hari. Apabila sudah muncul tunasnya, baru bisa pindah tanam ke lahan gulutan ini. Nah, ini itu merupakan tanaman belewah yang belum berusia 1 bulan. Namun di sini bisa teman-teman lihat bahwa tanamannya itu sudah memiliki bunga. Nah, seperti ini, kebanyakan sudah memiliki bunga. Ini kenapa? Karena kita melakukan yang namanya pemupukan rahasia. Nah, pemupukan rahasianya seperti apa? Nah, pemupukan rahasianya itu adalah PGPR dan juga POC. Nah, ini adalah salah satu yang saya bilang pupuk rahasianya kita, yaitu ada PGPR. Selain dari PGPR, kita juga ada POC. POC itu apa? Yaitu pupuk organik cair. Nah, kalau POC sendiri, pupuk organik cairnya itu berasal dari cucian air beras. Jadi, bapak-bapak ataupun ibu-ibu semisal kok mau memasak ternyata air limbah dari cucian berasnya dibuang. Nah, ini bisa digunakan untuk fase vegetatif dari sebuah tanaman. Selain itu, ini juga ada PGPR yang mana ini berfungsi untuk di fase vegetatif pertumbuhan maupun fase generatifnya. Ini terbuat dari akar bambu. Selain itu, selain digunakan untuk penyubur tanaman, ini juga bisa berfungsi untuk penangkal hama, baik hama maupun penyakit. Setelah pemupukan, kita ada yang namanya penyiraman. Untuk penyiramannya sendiri di sini dilakukan 2 tahap, yaitu di pagi hari dan juga di sore hari. Selain itu kita juga ada yang namanya penyulaman. Nah, ini berfungsi apabila di sini kok ada tanaman yang mati, kita bisa sulami kembali. Selain itu untuk mengejar dari tanaman yang lainnya biar dia tidak bolong seperti itu ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya fase panen. Selain itu di fase panen kita juga ada penanganan pasca panen, baik itu kita lakukan di pasca panennya di produk primer, yaitu pada buahnya sendiri, ataupun produk olahan ataupun produk sekunder, yaitu dengan membuat minuman dari es herbis ataupun es belewahnya itu sendiri. Nah, ini ada salah satu murid dari SMK Gus Dur
Yuk kita simak bagaimana sih tanggapan dari murid SMK Gus Dur terkait dengan adanya budidaya belewah ini. Belajar di ATPH SMK Gus Dur, saya mengerti bagaimana cara penanaman belewah yang baik dan benar. Saya juga mendapat berbagai pengalaman yang baik dengan cara praktek di lapangan. Saya sangat senang belajar di ATPH SMK Gus Dur karena saya memiliki peluang untuk mengerti lebih dalam lagi tentang pertanian dan praktek pertanian. Yang saya rasakan belajar agribisnis di SMK Gus Dur itu sangat menyenangkan karena di SMK Gus Dur saya diajari cara menanam belewah yang baik ataupun tomat atau cabai dan lain-lain. Saya bisa tahu gimana tanaman itu membutuhkan banyak nutrisi atau bahkan kelebihan nutrisi. Dan saya rasa dulu sebelum saya mengenal agribisnis lebih jauh, saya pikir pertanian itu membosankan, tapi ternyata setelah dijalani pertanian itu sangatlah seru dan menyenangkan. Terima kasih karena teman-teman telah mengikuti ATPH SMK Gus Dur kali ini. Harapannya dengan adanya video ini mampu menginspirasi teman-teman semua, baik dari petani muda maupun dari pemasok dan juga tengkulak serta wirausahawan lainnya untuk berbudidaya belewah. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa videonya untuk di like, dikomentari, di subscribe dan juga di share linknya agar nanti ATPH bisa semakin lebih maju lagi dan menginspirasi video-videonya. Terima kasih, bye bye.